motor di samping gua ini seringnya dipakai untuk di perkotaan ataupun untuk komuter sehari-hari. Tapi kali ini gua ngebawa Honda Vario 160 ini untuk trip jauh. Gua ride and camp di daerah Batu, memulai perjalanan dari kota Yogyakarta. Estimasi jaraknya itu sekitar 300 sampai 400 kilometeran dan memakan waktu kurang lebih 10 sampai 12 jam. Terus ada beberapa hal yang menarik yang gua rasa setelah touring panjang bersama motor ini. Hal pertama yang gua sorot dari perjalanan gua dengan Honda Vario 160 ini adalah ergonominya. Karena didesain untuk daerah perkotaan dan untuk aktivitas sehari-hari, motor ini tuh nyaman digunakan. Deknya rata, stangnya juga datar, dan juga joknya memiliki bahan yang empuk, membuat gua nyaman meskipun perjalanan gua itu memakan waktu hampir setengah hari. Posisi riding gua itu dari perjalanan Yogyakarta sampai ke Malang itu tegak gitu. Jadi bisa dibilang tidak melelahkan untuk perjalanan jarak jauh. Joknya juga enak, bahannya nggak bikin pegel. Selain itu juga stangnya, bahan gripnya itu enak untuk dipegang, jadi nggak licin apalagi saat digunakan di kondisi hujan. Perjalanan yang gue lewatin itu melewatin berbagai kontur jalan. Ada jalanan yang benar-benar lurus, panjang. Ada juga yang naik turun. Ada yang jalannya aspal yang mulus banget, sampai ada yang jalannya rusak parah. Nah, menggunakan Honda Vario 160 ini, dengan rangkanya, dengan pengeremannya, dengan bannya, dan dengan spesifikasi yang dibawakan, itu bisa melewati segala rintangan tanpa ada hambatan. Motor bisa lebih gampang untuk diajak bermanuver, lebih nyaman digunakan, dan juga aman ketika dikendarai. Honda Vario 160 ini menggunakan mesin 160cc SOHC yang dilengkapi dengan teknologi ESP+. Gua rasa dengan mesin seperti ini, tenaga yang diberikan cukup untuk melintasi berbagai jalan yang gua lewatin. Ketika melintas di jalanan perkotaan, dia memberikan akselerasi yang cukup dan juga halus. Jadi getaran itu gak kerasa dan mengganggu perjalanan. Gue juga beberapa kali melintasi jalanan dengan kontur tanjakan yang cukup curam. Dan dengan mesin seperti ini, Honda Vario 160 bisa melewatinya meskipun torsinya itu ada di RPM atas. Setelah tadi kita bahas mesin, sekarang kita bakal bahas fitur-fitur dari Vario 160 ini yang menurut gua cocok banget untuk mendukung aktivitas gua ride and camp. Fitur pertama yang bakal gua sorot adalah lampu. Honda Vario 160cc ini sudah menggunakan lampu dengan teknologi LED. Lampunya berwarna putih, terang untuk melintasi jalan, apalagi ketika di malam hari. Tidak hanya lampu depan ya, lampu stop lamp dan lampu sen depan belakang itu semuanya sudah menggunakan teknologi LED. Tadi kita bahas bagian lampu, sekarang kita bahas bagian kaki-kakinya. Honda Vario 160 ini menggunakan kaki-kaki berukuran 100/80 di bagian depan dan 120/70 di bagian belakangnya. Pengeremannya juga sudah menggunakan teknologi anti-lock braking system atau ABS, yang artinya ketika gua ngerem dadakan, itu ban nggak langsung ngunci, meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan, apalagi ketika perjalanan jarak jauh. Itu tadi bagian kaki-kaki, sekarang kita bahas fitur-fitur lainnya yang membantu ketika aktivitas ride and camp ini. Misalnya ada di bagian bawah stang, di situ ada glove box, tempat kita bisa menyimpan HP, dan di situ juga ada port USB-nya. Jadi sekalian kita nyimpen HP, kita juga bisa sekalian ngecas HP-nya biar aman dan juga terisi ketika di perjalanan. Motor ini juga punya bagasi yang cukup besar, kapasitasnya 18 liter, itu cukup untuk membawa segala kebutuhan ride and camp seperti tenda, kompor, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dengan spesifikasi yang ditawarkan seperti ini, menurut gua Honda Vario 160 itu nggak hanya cocok digunakan di daerah perkotaan aja. Terbukti dengan gua ajak camping di tengah alam seperti ini, motor ini masih bisa mendukung aktivitas gua dan juga elu, mau itu di daerah perkotaan ataupun untuk camping seperti ini. Kesimpulan gua adalah setelah jalan dengan jarak yang cukup jauh, 300 sampai 400 km dari Jogja sampai ke kota Batu, dan juga ride and camp di tengah alam seperti ini, Honda Vario 160 itu gak hanya bisa digunakan di daerah perkotaan aja. Mesinnya, spesifikasinya, dan juga segala yang ada di motor ini cocok untuk mendukung aktivitas
adventure, touring jarak jauh, dan juga ride and camp seperti yang gue lakuin sekarang. Jika Anda menyukai video ini, like, share, komen, dan subscribe akun YouTube Pikiran Rakyat. Anda juga bisa menemui konten kami yang lainnya di media sosial Pikiran Rakyat Media Network. Sampai jumpa di konten Otokir berikutnya.